Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. It's me, Ardi Didi. Seperti video kali ini, aku akan sharing kepada kalian semua pengalaman aku interview awal Kerja Mandiri. So, kira-kira seperti apa ya pengalaman aku pada saat interview awal Kerja Mandiri? Untuk kalian semua yang baru bergabung, please jangan lupa tinggalkan subscribe terlebih dahulu, lalu like dan stay tune terus hingga akhir. Happy watching, stay tune and enjoy. Jadi di sini aku ingin berbagi pengalaman aku saat aku interview awal Kerja Mandiri. Dan itu di awal tahun 2024 ini ya teman-teman sekalian. Tapi di sini ya aku mau disclaimer, aku sharing ini bukan berarti aku bagus banget atau apa teman-teman sekalian, karena aku juga belum lulus sampai akhir. Tapi biar aku masih ingat nih, jadi aku pengen sharing pada kalian, siapa tahu kerennya awal tahun, mana tahu Bank Mandiri juga buka kerjanya di daerah kalian. Jadi kalian bisa melihat video ini sebagai referensi kalian untuk persiapan kalian lebih matang lagi. So teman-teman sekalian, pada tahap Kerja Mandiri itu kami saat interview awal kemarin tuh di spill ada beberapa stages tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu interview awal, lalu psikotes, lalu interview user, dan terakhir MCU atau tes kesehatan dan juga penempatan. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu interview awal teman-teman sekalian, karena aku baru menghadapi dua tahapan yaitu interview awal dan juga psikotes. Mungkin psikotes untuk next video agar video ini tidak panjang kali. Nah, untuk interview awal teman-teman sekalian, hal yang akan dipertanyakan oleh penginterview atau interviewer itu yaitu pertama, of course, mereka ingin tahu detail dengan diri kalian. Ketika mereka minta kalian detail menjelaskan tentang diri kalian, jelaskan aja secara detail teman-teman sekalian. Mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, tempat tinggal, dan juga background pendidikan, kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Lalu juga mungkin bisa juga kalian sisipkan atau selip-selipin mengenai program Kerja Mandiri ini yang kalian tahu. Tapi jangan spill semuanya teman-teman sekalian, hanya tipis-tipis saja dan dimasukin saat kalian memperkenalkan diri. Karena pada saat itu aku juga melakukan hal yang sama teman-teman sekalian. Tapi aku ini kan kemarin juga cari referensi di YouTube, jadi aku ada nemu channel Kak siapa aku lupa, dan aku juga membuat skripnya teman-teman sekalian. Jadi untuk perkenalan diri, aku buat skripnya sebelum aku di interview awal. Dan biasanya itu ya, sebelum kita masuk ke tahap interview awal ini, kita kan juga mengajukan administrasi atau berkas ya. Kita juga diseleksi pemberkasan. Nanti akan dipilih sama pihak Bank Mandirinya beberapa orang yang akan lulus. Nah, itulah kita sampai di tahap interview awal ini, teman-teman sekalian. Dan kemarin itu tuh aku mengajukannya melalui Google Form dari Bank Mandirinya secara langsung. Jadi tidak melalui vendor atau pihak ketiga lainnya, memang langsung dari Bank Mandiri regional daerah aku ini. Nah, jadi setelah kalian nanti disuruh memperkenalkan diri, yang kedua tuh penginterview biasanya tertarik juga dengan hobi yang kalian miliki. Nanti kalau kalian memiliki hobi misalnya olahraga atau juga yang terkait kesenian, interviewer tuh akan semakin antusias. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kemarin itu saat aku interview kan ditanya hobi aku apa. Namun pada saat itu mungkin penginterviewnya lihat di CV aku bahwa aku pernah menjadi MC di salah satu acara yaitu Seminar Nasional Bersama Vikinaki, serta aku juga pernah menjadi juri pada saat ajang lomba pop solo di jurusan aku. Karena sebelumnya aku pernah aktif di organisasi dan menjabat sebagai kepala divisi seni dan olahraga. Jadi pada saat itu karena penginterview tertarik dengan apa yang aku miliki, aku disuruh nyanyi nih karena pernah jadi juri lomba nyanyi, lalu disuruh juga MC dan aku lakukan itu teman-teman sekalian. Makanya sebelum itu kalian harus lebih tahu diri kalian mendalam tentang hobi yang kalian miliki, tentang siapa sih kalian yang sebenarnya. Karena pada saat nanti interview, semuanya itu akan ngalir aja. Walaupun kalian sudah siapkan skripnya, nanti pasti akan ada yang buat kita ngeblank, yang buat kita blunder, yang buat kita ngambang jawabannya. Tapi, poin ketika kita menyiapkan skrip ini, ketika kita ngambang blunder terus sebagai macamnya, kita udah tahu nih poin simpelnya. Nanti walaupun ngambang bisa dikembalikan ke poin simpel yang sudah kita buat itu lagi. Gitu kalau tips dari aku. Nah, yang ketiga, setelah tadi ditanya detail information about yourself, lalu juga your hobby, and then kemarin tuh aku ditanya mengenai putar Bank Mandiri juga tentunya. Kalian juga harus persiapkan mulai dari apa yang kalian ketahui tentang Bank Mandiri, lalu juga apa motivasi kalian bekerja untuk Bank Mandiri, menjadi bagian dari Bank Mandiri, lalu juga apa namanya lagi, ini sejarah mungkin ya, sejarah singkatnya Bank Mandiri. Tapi teman-teman sekalian, karena kemarin itu kami seleksinya sekaligus banyak nih interviewnya, bukan banyak banget sih. Kami kemarin tuh yang hadir tuh 4 orang teman-teman sekalian. Jadi 4 kami ini dijejerkan gitu, lalu ditanya satu persatu. Dan kalian bisa imagine aja ya seberapa nervous kita, derdeknya kita saat itu gitu kan. Tapi kita harus explain tentang kenapa kita ingin menjadi bagian Mandiri dan juga sejarah Bank Mandiri secara berbeda. Karena kadang penginterview itu mau misal nih,
Jadi misalnya nih, kita kan dideretkan tuh berempat kemarin tuh kan. Jadi yang awalnya udah ngomong A, yang B juga ada ngambil-ngambil dari ngomong A. Nah, aku yang A tadi sudah menyampaikan Bank Mandiri yang diketahui itu seperti ini. Yang B juga ada yang mengutip dari si A. Dan kita yang sisa ketiga dan keempat ini, karena urutan terakhir, itu dibilang harus berbeda dengan mereka. Nah, pada saat itu untungnya aku ada review dari channel kakak-kakak yang sudah aku sebutkan tadi. Dia ada bilang pada saat itu di tahun 2023 bahwa Bank Mandiri merupakan bank BUMN terbesar nomor satu yang ada di Indonesia berdasarkan Forbes, dan itu belum ada dibilang oleh teman aku yang bertiga sebelumnya. Jadi aku bilang pada saat itu, yang saya ketahui tentang Bank Mandiri saat ini yaitu Bank Mandiri berhasil menjadikan dirinya sebagai bank BUMN terbaik di Indonesia, dan hal ini saya dapatkan berdasarkan Forbes. Dan juga Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang bla 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 bla. Aku ada skripnya sih, cuman ini aku nggak sampaikan secara detail ya. Nanti kalian bisa aku tunjukin di skripnya, atau kalian bisa lihat aja channel kakak itu. Pokoknya aku ada lihat referensi dari kakak itu, dan aku modify lah dengan apa yang aku ketahui gitu. Tapi teman-teman sekalian, karena kan background aku sarjana pendidikan bahasa Inggris, jadi pada saat itu tuh aku explainnya in English. Jadi intinya pokoknya yang aku sampaikan yang seperti tadi itu. Jadi teman-teman sekalian, intinya tuh kalian juga harus mempersiapkan jawaban yang tidak sama dengan teman-teman kalian selainnya. Makanya di sini tuh diperlukan research yang mendalam. Setelah kalian research, nanti mungkin kalian bisa compare jawaban kalian dengan teman-teman kalian saat interview. Makanya kalian kalau bisa research sedetail mungkin mengenai bank yang ingin kalian masuki. Kalau Bank Mandiri yang memang riset mendalam tentang Bank Mandiri, kalau BRI riset mendalam tentang Bank BRI. Jadi pada saat itu tuh aku seperti itu. Aku berterima kasih juga untuk kakak ini karena aku banyak banget belajar dari video-videonya teman-teman sekalian. Jadinya pada saat itu aku mengetahui bahwasannya Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN nomor satu terbaik di Indonesia. Jadi aku jawab kayak gitu kurang lebihnya. Ya itulah teman-teman sekalian. Dan juga selain tiga hal itu tadi, mungkin penginterview juga ingin tahu diri kalian lebih dalam. Kadang ada juga diselipin pertanyaan, apa kelebihan kamu, kekurangan kamu, gitu juga. Kenapa sih kamu tertarik untuk menjadi Kriya Mandiri? Itu ada juga teman-teman sekalian. Tapi mungkin kemarin tuh, karena aku selipin saat aku introduction, alasan aku juga tertarik untuk Kriya Mandiri, jadi aku nggak ditanya tentang hal itu. Mungkin penginterviewnya sudah mendapat poinnya gitu kan. Jadi aku hanya ditanya lebih dalam tentang hobi juga, lalu juga disuruh MC kemarin tuh karena aku catetin di CV aku bisa MC, dan juga di CV aku kemarin tuh pernah jadi juri nyanyi, makanya disuruh nyanyi dan juga MC. Pada saat itu aku lagi batuk dan lagi merasa kayak bad banget gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya kalian bisa lihat nih aku pakai baju putih. Ini aku baru benar-benar selesai tes psikotes, dan itu pengumumannya cukup lama karena Bank Mandiri itu juga ada beberapa hal yang dilakukan kan. Misalnya kemarin itu tuh sebelum kami yang interview awal, ternyata sudah ada yang interview awal di luar teman-teman sekalian. Lalu interview awal sebelum kami baru setelah kami pun ada lagi. Jadi tadi itu baru diinikan lah teman-teman sekalian, dipanggil. Kami kalau nggak salah ada 8 orang dari puluhan orang yang ikut seleksi Kriya Mandiri ini gitu. Dan alhamdulillahnya aku salah satunya. Dari tim aku yang kemarin tuh interview awal, teman-teman aku, kami hanya berdua tadi yang aku lihat lolos teman-teman sekalian. Dan inilah mungkin cerita singkat aku. Maaf kalau banyak kurangnya karena aku juga I'm not the best person like I think or something, but I just trying to share to all of you karena mungkin aja dari sharing yang aku lakukan ke kalian nanti mungkin bisa dapat feedback yang positif ke aku. Mungkin bukan hanya dari kalian juga, tapi dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Karena as we know, di sini kita juga sama-sama berjuang mencari pekerjaan yang sangat sulit di saat ini kan teman-teman sekalian. Jadi aku harap setiap ada peluang cobalah even nanti kalian kuat atau enggak, tapi kalau nggak dicobakan kita nggak akan tahu ya teman-teman sekalian. Coba yang membuat kalian nyaman dan tinggalkan yang membuat kalian rasa kurang nyaman, karena it depends on your heart juga kan. Kalau on your heart ada pressure-nya, pasti nggak akan nyaman aja rasanya kerja. Tapi terkadang kita memang harus bertahan karena keadaan juga tentunya kan. Jadi ini di pilihan di kalian. Kalau kalian memang berniat untuk terjun dalam dunia perbankan, research secara mendalam mengenai bank tersebut saat kalian interview awal, karena interview awal ini kan juga merupakan salah satu faktor gitu ya supaya kalian bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Nanti mungkin aku akan sharing mengenai pengalaman aku tes psikotes, dan aku akan mungkin buatkan contohnya soal psikotesnya seperti apa yang aku jalani teman-teman sekalian. Dan at the end, penginterview kami berkata bahwasannya ini kan untuk regional ini gitu ya, tapi nanti kami itu nggak hanya ditempatkan di regional ini, tapi bisa di beberapa tempat lainnya yang termasuk menjadi bagian dari regional itu. Intinya inilah kayak kantor cabang dari beberapa regional atau unit-unit
lainnya gitu, nilai yang terbesar, dan mereka lah nanti yang akan mentransfer kami ke bank-bank mandiri yang ada di unit-unit desa-desa lain gitu. Mungkin hanya ini video singkatnya. Mungkin kalau kepanjangan aku minta maaf juga, nggak bisa dibilang video singkat. Sorry, kalau kalian mungkin ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti mungkin akan aku jawab satu persatu. Kalau aku ada waktu dan juga selagi aku bisa menjawab, akan aku jawab. Thank you for watching. See you on my next video. Don't forget to like and then subscribe. And turn on the notification bell-nya. Dan juga kalau kalian mau tanya, bisa juga follow aku di Instagram, ardian18_. See you on my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. See you all.